Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mas. Oke, baik. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama saya sendiri, saya namanya Yuri. Oke. Ya. Untuk ada keperluan apa ya, Mas? Apa yang menjadi keluhan sehingga Mas ini memutuskan untuk datang ke sini? Keputusan saya untuk datang ke sini yaitu untuk kesadaran tentang apa yang saya alami beberapa bulan terakhir ini. Ada dua keluhan saya itu, yaitu pertama itu insomnia yang akhir-akhir ini sulit tidur, dan juga yang kedua itu saya akhirnya juga mengalami overthinking secara bersamaan. Untuk insomnia dan juga overthinking ini sudah berjalan berapa lama, Mas? Berarti hampir sebulan dahulu. Oh, sebulan yang lalu. Hampir bulan, tapi selalu apa? Oh, selalu balik lagi. Lagi. Oke, untuk skala dari insomnia itu berapa? 1 sampai 10. Untuk insomnia sendiri itu dari penilaian saya itu 6 dari 10. Dan untuk overthinking saya itu dari saya alami itu 8 dari 10. Oh, 8 dari 10. Oke. Baik, Mas, untuk sesi konsultasi ini sudah selesai, dan untuk selanjutnya kita akan lanjut untuk melakukan terapi wudhu. Oh, terapi. Iya, kita akan melakukan terapi wudhu. Insya Allah ketika Mas Satya ini sudah menjalani terapi wudhu ini, Mas Satya bisa, harapannya nanti overthinking yang sedang Mas Satya rasakan, Mas Yudi, Mas Yudi rasakan, ini bisa berkembang. Oke, Mas, kita lanjut untuk terapi wudhu. Oke, baik, Mas, sebelum kita melakukan terapi wudhu, kita akan melakukan relaksasi terlebih dahulu. Mungkin Mas Yuri ini bisa atur pernafasannya terlebih dahulu. Tarik nafas, kemudian keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Oke, apakah Mas Yuri ini sudah rileks? Oke. Sambil nanti kita merilekskan diri, kita masuk untuk mengafirmasi sebelum kita melakukan terapi wudhu. Mengafirmasi diri Mas Yuri ini dengan menghadirkan rasa emosi negatif dari Mas Yuri yang rasakan. Habis itu niatkan kepada Allah bahwa Mas Yuri ini ingin melepaskan semua emosi negatif, entah itu yang membuat Mas Yuri ini overthinking atau insomnia gitu. Lepaskan semuanya sambil berdoa, ya Allah, ikuti saya dalam hati ya. Ya Allah, saya merasa gelisah, saya merasa insomnia, saya merasa overthinking. Saya serahkan semua kepada-Mu, karena Engkau yang lebih tahu tentang hidupku. Sudah siap, Mas Yuri? Silakan, boleh dinyalakan saja. Kita niatkan dulu, niatkan wajah dulu. Baik, niatkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya langsung untuk melakukan bagian yang wajib, langsung untuk membasuh muka, dan sambil dalam hati saya bacakan kemudian dalam hati Mas Yuri ini bisa membaca itu, mengikuti. Oke, silahkan. Sambil membasuh itu, baik, mulai membasuh sambil diafirmasi, ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari di mana wajah para kekasihmu bercahaya, dan jangan kau hitamkan wajahku pada hari di mana wajah para musuhmu menjadi gelap. Ini boleh dimatikan. Kemudian untuk selanjutnya membasuh tangan. Membasuh tangan dari sampai siku.
sambil diafirmasi berdoa, ya Allah, mulai bermeditasi, ya Allah, berikanlah kitab catatanku di sebelah kananku dan perhitungkanlah aku dengan perhitungan yang bijak. Kemudian diafirmasi lagi, hamba sadar bahwa setiap hal yang hamba lakukan adalah bentuk kasih sayangmu yang tak ternilai harganya. Segala yang engkau perintahkan kepada hamba, segala perilaku hamba pasti engkau memiliki maksud dan tujuan yang baik. Sudah. Terus selanjutnya membasuh tangan kiri. Oke, membasuh lagi. Tadi tangan kanan itu ya. Oke, untuk selanjutnya membasuh tangan kiri. Sambil berdoa, ya Allah, jangan engkau berikan kitab catatanku di sebelah kiriku, dan jangan pula engkau beri di belakang punggungku. Sambil diafirmasi lagi, sesungguhnya telah banyak kesalahan dan dosa yang hamba lakukan, telah banyak larangan yang hamba kerjakan, telah banyak perintah yang hamba tinggalkan. Hamba bertaubat ya Allah, bantu hamba menjadi manusia yang lebih baik. Oke, untuk selanjutnya bisa mengusap kepala sambil berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepadaku dan turunkan keberkahan-Mu padaku. Sambil diafirmasi, sucikan dan bersihkanlah kepala hamba dengan basuhan kasih sayang-Mu, dan bantu hamba melepaskan overthinking dan insomnia yang sedang hamba rasakan saat ini. Sudah. Lalu lanjut untuk mengusap telinga. Atas kerjasamanya. Ini saya betulnya Langsung telinga dua-duanya. Terima kasih kepada Sambil membaca doa, ya Allah, kepada kelompok perumahan. bisa beribadah. Jadikanlah aku termasuk orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darimu. Kemudian sambil diafirmasi, bantu hamba untuk menghindari dari segala pendengaran yang tidak bermanfaat. Bantu hamba untuk bisa mendengarkan firman-firman-Mu. Bantu hamba untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang sekeliling hamba. Untuk selanjutnya membasuh kaki kanan terlebih dahulu ya. Oke, kami basuh kaki kanan terlebih dahulu. Nah, sambil berdoa, ya Allah, kokohkanlah kedua kakiku atas sirot atau jembatan pada hari banyak kaki tergelincir. Kemudian diafirmasi, mudahkanlah langkahku dalam mencapai tujuanku. Hilangkan semua rasa cemas, rasa overthinking, rasa insomnia atas kegagalan masa depanku atau apapun itu yang menjadi masalahnya Mas Yuri. Kemudian bantu hamba untuk mempersiapkan diri melangkah dengan penuh keyakinan. Terus selanjutnya dibasuh kaki kiri. Sambil berdoa, ya Allah, jadikanlah langkah-langkahku menuju hal-hal yang Engkau ridhoi dariku. Kemudian diafirmasi, setiap langkahku penuh makna dan perjalanan jiwaku, sampaikan hamba kepada tujuan yang damai dan bahagia. Kuatkan dan kuatkan hati hamba, buka mata hamba untuk memandang segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Baik, untuk sesi terapi wudhunya kita selesaikan sampai di sini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan evaluasi setelah ini. Baik Mas Yuri, terima kasih sudah melakukan instruksi terapi wudhunya dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan terapi hari ini bisa memberikan dampak yang Waalaikumsalam. Selamat datang. Boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu, Mas? Ya, perkenalkan nama saya Saiful. Gitu. Untuk keluhannya? Iya, jadi maksud saya datang ke sini itu ada beberapa keluhan, Mas. Itu kayak hidup saya ini bingung sama hidup saya, hidup yang autopilot. Maksudnya kayak kita itu apa ya?
kayak kebiasaan kita itu nggak kita sadari. Misal sebagai mahasiswa nih, saya ini seringkali bahkan itu kalau ada tugas yang deadline-nya itu 1 minggu, niat saya itu mau ngerjain. Udah ada laptop di sini udah ada HP, niatnya mau setting data lah. Tapi ketika ada notif WA ataupun ada keinginan buat scroll dulu lah 5 menit TikTok misal, jadi berlanjut sampai setengah hari, jadinya nggak ngerjain ini. Sama lagi kalau deadline-nya 1 minggu nih, kayak saya itu ngerasa deadline 1 minggu itu terlalu lama gitu mas. Jadi kebiasaan saya itu dalam waktu sehari itu udah selesai, tapi waktunya mepet. Nah imbasnya itu nanti kurang apa ya, kayak kurang maksimal untuk tugasnya itu. Kayak gimana dengan cara nyelesainnya? Berarti gampangnya di stop juga. Ya betul. Jadi saat mengerjakan tugas juga seringkali nggak fokus. Nah betul. Oke. Baik mas, untuk setelah ini kita ada melakukan terapi sholat. Harapannya terapi sholat ini itu bisa nantinya bisa melatih fokus mas Saiful ya. Baik mas, untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi terapi sholat. Dan yang pertama yang saya lakukan adalah untuk merelaksasi dulu, relaksasi atau nafasnya. Kemudian ketika mas Saiful sudah siap, baru kita mulai. Ya, boleh diatur nafasnya terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Oke. Niatkan untuk melakukan sholat. Kemudian bisa diatur dan dalam hati Mas Saiful ini bisa membaca beraktivitas seperti biasa, dan bisa diafirmasikan juga bahwa beraktivitas ini mengandung 3 makna, yaitu ada ikhlas. Jadi Mas Saiful ikhlas meminta kepada Allah dan juga menyembah kepada Allah, kemudian menyanjungkan, menunjukkan bahwa Allah itu hanya Allah yang Dia Maha Esa dan Maha Agung. Kemudian memohon ampunan kepada Allah. Sambil membaca kita, Mas Saiful bisa sambil menyelami makna-makna dari doa. Setelah selesai, Mas Saiful bisa membaca surat Al-Fatihah. Sambil membaca doa kita, sambil diselami juga maknanya. Kemudian selanjutnya bisa masuk ke ruku. Nah, dalam ruku ini Mas Saiful bisa membacakan doa ruku dan juga memastikan bahwa menyelami maknanya juga bahwa ruku ini bukan hanya sekedar ruku, tapi ini sebagai bentuk tunduk kita kepada Allah, dan juga kita itu mematuhi segala perintah Allah. Membuang semua kesombongan, sifat sombong, terus juga sifat pengagungan kita terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun apa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sambil bisa membaca doa seperti biasa. Kemudian selami maknanya bahwa bangkit dari rukun ini kita artinya sebagai hadiah, sebagai tujuan kita kepada Allah, dan juga kita meyakini bahwa segala hal yang terjadi itu atas izin
kafir Allah. Allahu Akbar. Masuk ke dalam sujud, bisa membaca doa dan bisa memaknai bahwa sujud itu bukan hanya sekedar sujud, namun bentuk ketundukan kita baik secara fisik maupun hati kepada Allah. Dan dalam sujud ini kita memohon maafkanlah dosa-dosaku dan juga dosa orang tua serta keluargaku. Sinarilah hati, lidah, mata, dan telingaku agar selalu berbuat yang Engkau ridhoi, dan jiwa ragaku dalam kekuasaanmu, dan serahkanlah semua ibadah. Kemudian Nasiful melakukan duduk di antara bersujud dan mengulangi maknanya bahwa ini bukan hanya sekedar duduk, tapi ini adalah bentuk kita meminta ampunan serta meminta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan membaca doa di antara dua sujud. Kemudian setelah selesai bisa melakukan sujud yang selanjutnya. Allahu Akbar, membaca doa seperti tadi dan mengafirmasikan bahwa sujud itu merupakan bentuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk kita sebagai hamba itu hanya bisa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian masuk ke duduk tasyahud akhir. Masa itu bisa membaca doa seperti biasa, dan dalam sujud akhir ini mengandung salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita menyaksikan bahwa tidak Tuhan selain Allah. Kemudian kita bertawakal atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Aku menyerahkan semua hidup dan juga matiku hanya kepada Allah. Oke, setelah itu, setelah selesai, aku bisa melanjutkan dengan penutup atau salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah selesai untuk sesi terapi dari terapi sholat ini. Semoga terapi sholat ini bisa menjadikan jawaban dan Mas Saiful bisa menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang sudah Mas Saiful hadapi selama ini.